Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adia Fitrianingsih dari kelas ketiga dengan NIM F240123118. Pada video ini saya akan datang dan memaparkan terkait 5S yang saya terapkan dalam beberapa minggu ini di pelajaran meja kerja saya. Minggu paling awal, yaitu week 0, yaitu saya mulai pada tanggal 30 Januari tahun 2026. Dapat dilihat bahwa pada area meja kerja saya terdapat banyak barang-barang, tapi barang-barang tersebut itu tidak sepenuhnya saya gunakan dengan frekuensi yang sering. Terdapat barang yang sekiranya yang gunakan dalam frekuensi satu minggu atau sampai 1 bulan. Lalu pada minggu ini saya membelikan red tag atau saya labeli dengan tanda merah kepada barang-barang yang jarang saya gunakan dan tanda hijau atau label hijau kepada barang-barang yang sering saya gunakan dalam bekerja di area meja kerja. Saya juga memfoto beberapa area di sekitar meja kerja saya, dan juga ada file-file yang saya gunakan dalam saya belajar dari laptop ataupun di gadget yang masih berantakan. Lalu saya juga melis, yaitu ada barang-barang atau folder yang saya gunakan serta frekuensinya yang dari barang-barang tersebut dengan kategori esensial, yaitu barang-barang yang saya gunakan atau saya sering gunakan, dan non-esensial atau yang jarang saya gunakan. Dan barang-barang yang esensial itu adalah barang-barang yang sekiranya tadi saya labeli dengan label hijau atau tanda hijau, sedangkan yang non-esensial adalah barang-barang yang saya gunakan dengan yang saya labeli dengan tanda merah. Lalu terdapat beberapa aktivitas yang saya lakukan di area meja kerja saya seperti belajar, skincare, membaca buku, lalu playing game, dan membersihkan dari gadget atau kacamata saya, meminum vitamin, working out di depan meja kerja saya, dan membaca Al-Quran. Lalu saya juga kategorikan kegiatan ini terkait beberapa esensial atau non-esensial, tergantung sesuai dengan frekuensinya. Lalu pada minggu pertama, itu dimulai pada tanggal 6 Februari 2026, itu saya telah menerapkan 5S ini dalam waktu 1 minggu. Lalu dapat dilihat meja kerja saya menyingkirkan beberapa barang yang telah saya labeli dengan label merah tadi, tetapi tidak sepenuhnya, karena saya merasa bahwa barang-barang tersebut masih sekiranya saya perlukan dalam di area kerja saya. Lalu dapat dilihat bahwa area kerja saya tampak lebih leluasa dan lebih mudah dalam saya mencari folder atau barang-barang yang sekiranya saya gunakan saat itu. Lalu ini juga ada terdapat study file di dalam gadget saya dan juga laptop saya bahwa ini sudah mulai tertata dengan rapi, sehingga saya memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan sebelumnya saat mencari file-file yang saya butuhkan. Lalu untuk item dan folder yang ada di area saya juga berkurang karena beberapa yang tadi saya beli dengan retek itu saya telah pindahkan sehingga lebih leluasa. Lalu untuk item move to retek ini ada beberapa barang yang sekiranya saya pindahkan ke tempat yang selain area kerja saya seperti cream bath, body lotion, dan lain-lain yang sekiranya ini tidak terlalu saya gunakan dengan frekuensinya itu yang 1 minggu sekali atau tidak digunakan setiap harinya. Lalu ada beberapa aktivitas yang saya lakukan atau execution time-nya itu lebih singkat dalam saya mencari file ataupun folder yang saya gunakan. Lalu ada hal yang saya notice pada minggu pertama saya menerapkan 5S ini, bahwa area meja kerja saya lebih spacious atau lebih terlihat luas, dan ini tuh membuat saya lebih cepat dalam mencari sesuatu yang saya butuhkan saat itu. Lalu minggu kedua saat saya menerapkan 5S ini, yaitu pada tanggal 13 Februari 2026, ini adalah area meja kerja saya saat itu dapat dilihat bahwa saya telah memindahkan beberapa barang lagi yang telah saya labeli dengan label merah karena saya berpikir bahwa itu tidak saya tidak terlalu atau sering saya gunakan, sehingga saya menyingkirkan atau memindahkan barang tersebut sehingga dapat dilihat bahwa area kerja saya lebih luas dan lebih leluasa di saat saya akan mencari barang-barang yang saya butuhkan saat itu. Lalu untuk folder, saya juga telah menyortir folder tersebut dengan kriteria-kriteria yang saya buat, seperti folder mata pelajaran yang saya buat itu, dan saya masukkan ke folder sesuai dengan mata kuliahnya. Lalu untuk barang-barang pun telah dilihat barang-barang tersebut berkurang dari sebelumnya. Ini adalah barang-barang yang sekiranya saya benar-benar butuhkan pada saat saya bekerja di area kerja kerja saya. Lalu untuk barang-barang yang saya pindahkan ke tempat lain seperti body lotion saya pindahkan ke area meja rias.
dan hair cream bath, terus body lotion lagi, parfum. Lalu saya pindahkan ke area meja rias yang sekiranya memang tempat untuk menyimpan barang-barang tersebut. Lalu ada barang lain yang sekiranya memang tidak dibutuhkan pada saat saya bekerja di area-area kerja. Lalu ada aktivitas yang saya lakukan di area meja kerja saya dapat dilihat bahwa execution time-nya itu lebih menurun seperti finding folder saat saya mencari folder yang saya butuhkan karena tadi saya telah menyortir folder-folder tersebut ke kriteria-kriteria sesuai, maka saat saya mencari folder tersebut saya membutuhkan waktu yang lebih singkat. Lalu untuk pada minggu kedua itu seperti yang saya katakan saya menjadi luas, saya lebih luas dalam mencari barang. Saya lebih dalam mencari folder di gadget. Lalu pada tiga tiga karena FAS ini itu dimulai pada tanggal Februari 2026 dapat lihat area meja saya itu lebih terang karena saya juga berusaha untuk menerangkan bahwa ini itu selain atau bertoran sehingga dapat dilihat area meja kerja saya ada berisi barang yang sekiranya memang bukan saat saya bekerja. Lalu ada folder juga folder saya berusaha untuk menemukan folder-folder tersebut agar langsung ke dalam kriteria yang telah saya buat sehingga saat saya mencari file tersebut dapat lebih mudah dan dapat mempersempit waktu yang saya butuh. Lalu untuk aktivitas yang dilakukan itu dilihat dalam execution time-nya itu lebih singkat. Seperti Finder seperti yang sebenarnya itu membutuhkan waktu yang singkat. Terdapat beberapa SOP atau standar operasional prosedur saya melakukan beberapa aktivitas seperti saya belajar membuat SOP hingga semuanya lebih terstruktur lebih sesuai dengan standar. Yang pertama itu standar untuk belajar. Itu yang pertama saya menarik struktur yang ada di bawah saya. Lalu saya laptop dan akan mencari dok atau materi yang saya butuhkan. Aku saya buka website. Lalu saya akan membuka tab itu untuk sebagai lalu saya akan dengan tutup dan rasa saya akan menutup dokumen tersebut lalu menekan laptop dan gadgetnya. Tidak kasusnya yang saya juga menggabungkan SOP atau standar operator prosedur sehingga setiap kegiatan itu sesuai dengan dan tidak keluar jalur dan itu lebih terstruktur sesuai dengan sistem yang terlibat. Seperti ada book itu dan saya membuka beberapa buku di media saya. Lalu ada juga main game itu ada membersihkan permukaan dari mata juga jasa itu memberikan lalu aplikasi di depan meja kerja saya juga membuat SOP akan ini lalu aktif membaca Al-Quran lalu aktif menemukan folder yang saat saya butuhkan lalu yang dari minggu terakhir saya mencatat saya menerapkan ini sudah mulai pada tanggal 27 Februari 2026. Dapat dilihat bahwa meja kerja saya lebih luas seperti sebelumnya. Saya berusaha untuk mempertahankan bahwa saya menerapkan 5S ini. Lalu dapat dilihat folder pun lebih terstruktur sehingga saya lebih mudah mengetahui bahwa materi tersebut ada pada minggu keberapa dan saya lebih mudah juga dalam mencari folder-folder yang sekiranya saya butuhkan saat itu. Dapat dilihat notes-nya bahwa pada beberapa minggu saya menerapkan 5S itu terdapat beberapa tantangan. Pada minggu pertama saya merasa bahwa barang-barang yang ada di meja kerja saya itu tidak sepenuhnya saya butuhkan. Terus dengan frekuensi yang sering sehingga saya memberikan label sehingga saya memindahkan dengan barang-barang yang label tersebut ke tempat lain sehingga area meja kerja saya lebih luas dan hanya berisi barang-barang yang sekiranya saya butuhkan saat saya bekerja di area kerja saya. Lalu pada minggu selanjutnya, saya berusaha memindahkan barang-barang tersebut dan minggu-minggu selanjutnya saya berusaha untuk sustain atau saya berusaha mempertahankan penerapan 5S tersebut. Ada beberapa tantangan yaitu dalam melawan bad habit saya, seperti setelah saya menggunakan barang tersebut harus saya kembalikan ke tempatnya semula sehingga saya tidak kesulitan saat mencari barang tersebut di saat saya membutuhkannya. Dan saya berharap bahwa penerapan 5S ini tidak hanya dalam pemenuhan tugas, tapi saya berharap bahwa saya dapat menerapkan 5S ini untuk berkelanjutan terus-menerus sehingga ini memudahkan saya dalam mencari folder atau mencari barang-barang. Dan saya berusaha untuk menerapkan 5S ini tidak hanya di area meja kerja saya, tapi di aktivitas atau tempat lain yang ada di sekitar saya. Sekian presentasi saya di video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan.
dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.